Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, baik untuk hari ini kita mau ngebahas ini ya, saintek prediksi ya. Ini sebenarnya prediksi sih kemarin karena tahun lalu nggak ada ujian TKA untuk saintek. Nah, jadi ini soal-soal yang diprediksikan di tahun lalu. Nah, nggak apa-apa. Konsepnya kan yang mau menghadapi ujian adalah sering-sering bahas soal. Jadi mau soal tahun berapapun sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Nah, ini soal nomor 1. Nah, jadi soalnya adalah sianida ya. Dia menanyakan seputar zat yang bernama sianida ya, yang kita tahu adalah salah satu racun mematikan ya ketika dia masuk ke dalam sel. Nah, yang dimaksud di soal ini adalah jadi ketika tubuh kita terpapar sianida, nah sianidanya itu akan ditemukan di organel mana. Nah, lagi-lagi sepintas soal ini kayaknya sih ngebuat jebakan ya. Ngebuat jebakan kayak jawabannya sepertinya mudah, nah tapi kayaknya enggak gitu. Kira-kira kalau misalnya disuruh jawab ini jawabannya apa ya? Lisosom. Ya, lisosom. Ya, benar. Ya. Awalnya juga Ibu sepintas yang ngebaca soal ini tuh langsung nembak jawab lisosom gitu. Nah, ternyata setelah dibaca-baca lagi, RE, Bu. ya ada yang jawab RE. Mitokondria, Bu. Ya, siapa itu yang jawab mitokondria? Hotma, Bu. Oke, Hotma. Iya, nah, jadi kita kan selama ini tahu kalau kita belajar organel ya, masing-masing fungsi dari organel itu kan dia sudah punya kinerja sendiri-sendiri. Nah, kayak lisosom, nah yang paling terkenal. Kita tahu kalau misalnya ada zat racun yang masuk ke dalam sel, maka lisosom itu kerjanya ngebersih-bersih. Yang ngebersih-bersih, nyapu-nyapu supaya si racun itu jangan sampai menyerang atau mematikan sel itu secara keseluruhan. Nah, tapi konteks dalam soal ini, nah sianida itu akan kita temukan di mana? Kayak gitu. Ini kan racun, zat. Nah, kalau lisosom itu kan yang dia bunuh adalah makhluk biasanya. Makhluk. Jadi kayak bakteri, virus, terus parasit kayak parasit cacing ya, parasit parasit tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita kayak misalnya telur cacingnya, larva cacingnya. Nah, itu jadi pekerjaan lisosom itu ngebunuh makhluknya, bukan zat. Nah, itu konsep dasarnya. Baru kan kalau kita belajar sel di kelas 11, setelah makhluk itu masuk ke dalam lisosom, nah kemudian bekerja sama dengan RE, mematikan dan sebagainya sampai lisosom itu ngerasa bahwa sel kita sudah aman dari si kuman-kuman dan racun si makhluk tadi. Nah, tapi di soal ini ya yang dimaksud bukan makhluk tapi zat. Nah, maka kita harus analisis lagi. Nah, kita buang dulu yang nggak mungkin. Inti sel udah pasti nggak mungkin karena pekerjaan inti sel itu bukan untuk menangani hal-hal yang demikian gitu. Bukan nangani racun, bukan nangani makhluk, bukan nangani apapun. Kerjaan dia adalah mengontrol yang lain. Maka ini nggak mungkin. Nah, kemudian ada pilihan peroksisom. Ya, peroksisom juga nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, karena si organel ini kan juga nggak ada kaitannya dengan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita pikir jawabannya lisosom atau RE. Nah, ternyata jawabannya adalah mitokondria. Nah, kenapa mitokondria? Nah, inilah Ibu selalu bilang bahwa biologi ini selalu ada kaitannya dengan kimia, ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ternyata hidrogen sianida itu, ya, atau racun sianida itu rumusnya kayak gini, struktur Lewisnya itu kayak gini. Kalian pasti tahu ini ya, kalian pasti belajar ini di kimia. Berapa bilox H, berapa bilox C, berapa bilox N, dan ketika mereka bergabung menjadi sebuah senyawa, nah mereka kan berusaha untuk melengkapi elektron valensi di kulit terluar. Nah, ini Ibu rasa kalian tahu ya, di kimia pasti belajar ini. Nah, supaya apa? Supaya ikatan mereka kuat, kan begitu. Nah, kayak H misalnya, H itu kan dia cuma punya satu elektron ya, maka supaya stabil kan di kulit terluar itu minimal harus 2.
Nah, silahkan dibenarkan kalau konsep Ibu salah ya. Ini yang Ibu pahami secara kimianya. Nah, jadi supaya dia stabil, maka dia berikatan dengan C. Berarti ini sudah tidak ada masalah gitu. Nah, maka mereka memakai elektron ini secara bersama-sama, kan gitu ya. Nah, kemudian dengan si N, nah dengan si N, jadi C ini kan punya elektron 4 ya. Kita tahu C itu punya 4 lengan selalu ya, bisa menggandeng 4 unsur yang lain. Nah, ya udah, 3-nya dijajarin di sini, yang satunya di sini. Jadi yang satu ngelengkapin H, yang 3-nya ngelengkapi N, yang punya elektron terluarnya itu berjumlah 5. Nah, sisanya kan si N ini punya 2 lagi tuh. 2 lagi itu nggak tahu mau dipasangin sama siapa gitu. Ya, maka dia akan mencari senyawa yang bisa melengkapi dia. Nah, senyawanya adalah oksigen. Nah, itu dia kata kuncinya. Ya, senyawanya adalah oksigen. Nah, kenapa sampai sianida sangat mematikan bahkan dalam jangka waktu yang cepat sekali? Ya, kalian kan baca kasus kopi Mirna ya. Nah, atau yang suka baca Conan, biasa dia pakai racun tuh namanya sianida. Nah, karena yang dia bunuh adalah mitokondria, ya mesin penghasil ATP dalam tubuh kita. Nah, mesinnya yang dia bunuh. Jadi kalau kita udah kehilangan ATP, ya otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah, jadi dia, kalian bisa ngebayangin ini zat yang menyergap mitokondria dalam waktu yang sangat cepat, apalagi dalam jumlah banyak ya. Nah, maka dia akan langsung ya mengambil alih pemanfaatan oksigen. Kalau oksigennya diambil, berarti glikolisis nggak jalan, siklus Krebs nggak jalan, sistem transport elektron juga nggak jalan. Nah, maka yang dia rusak harus mitokondria karena dia kepengen ngambil oksigennya. Ya, oksigen itu kan 6. Ya karena ya 6. Jadi di elektron terluarnya itu dia punya 6, di kulit terluarnya dia punya 6 elektron. Maka untuk melengkapinya biar dia oktet, ya biar dia lengkap menjadi 8, ya maka dia harus berpasangan dengan si N. Jadi N-nya terlengkapi, oksigennya juga terlengkapi. Itu pekerjaan sianida. Maka dia harus searching mana nih organel yang akan dia tuju supaya dia bisa lengkap. Nah, maka pilihannya adalah mitokondria. Ya, sepintas ini ringan soalnya, tapi ternyata kita harus belajar sampai ke elektron, sampai ke atom, sampai ke struktur Lewis di kimia. Sampai di soal ini ada pertanyaan? Iya, nggak ada ya. Nah, sebagai tambahan, nah kalian bisa baca bahwa orang yang selamat bahkan dari racun sianida ini bisa jadi mengalami kerusakan pada jantung, otak, dan saraf. Sudah pasti karena yang dia serang mitokondria itu paling banyak adanya di otak, ya di sel-sel saraf. Ya, secara otomatis ketika otak rusak, ya yang lain juga akan rusak. Nah, itu fatalnya sianida. Nah, oke, kita masuk di soal nomor 2. Yang ditanya adalah jamur yang membentuk spora secara vegetatif, ya, tapi belum diketahui generatifnya. Kalau di kelas 10 kalian belajar ada 4 kelas jamur, ya ada Ascomycota, Zygo, Basidio, dan yang terakhir adalah Deutero. Dari keempat itu yang memang diasingkan sendiri yang mana tuh? Kalau masih ingat-ingat sih. Nggak ingat ya? Iya, nggak ingat. Iya kan, kelompok yang terakhir tuh ya, kelompok yang terakhir si Deutero itu kan dia dianggap sebagai jamur yang beda sendiri. Kenapa beda sendiri? Karena dia belum tahu nih para ilmuwan kayak mana sih dia berkembang biak secara kawinnya tuh gimana. Sedangkan 3 kelompok yang lain itu udah. Nah, jadi kita harus mencari contoh dari jamur itu, ya si Deutero itu yang mana. Nah, kalau jamur kayu, jamur tempe, jamur merang, jamur roti, nah itu semua termasuk ke dalam 3 kelompok yang tadi. Ya, kalau nggak Zygo, ya Asco, kalau nggak Asco, ya kalau jamur kayu yang gede-gede itu pasti Basidio. Ya, kalau kalian lihat jamur yang ukurannya makroskopik, nah itu hampir semuanya adalah Basidio. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus mencari contoh itu. Nah, maka sisanya adalah jamur kulit. Nah, jamur kulit ini maksudnya jamur yang hidup pada kulit ya, Nak. Jamur yang menyebabkan penyakit kulit.
alias Panu, Kurap, Kadas, dan Ya. teman-temannya. Ya. Nah, ya, kenapa Fauza? Oh, enggak. Iya, jadi jawabannya adalah jamur kulit. Nah, ini kan kalau kelas 10 tuh ada Zigo, Asko, Basidio, dan nah, si Deutero ini dianggap sebagai jamur yang tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena perkembangbiakannya belum kita tahu secara generatifnya tuh kayak gimana. Nah, tapi secara vegetatifnya oke. Tuh. Nah, maka dia dikeluarin aja dulu. Ya buat aja kelompok baru kan gitu kerjaan orang taksonomi. Kalau misalnya belum tahu ya buat kelompok baru. Nanti pelajari ketika sudah tahu ya udah masukin kemana kira-kira lebih condongnya kemana. Cirinya yang lebih dominan itu kemana. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan? Ya ada. Ya ini memang masih seputar hafalan, nah maka ala bisa karena biasa ya lagi-lagi itu. Oke, nomor 3 yang ditanya adalah proses pembentukan mutiara. Nah ini pelajaran kelas 10 juga khusus untuk Kingdom Animalia ya, Kingdom Animalia dan yang ditanya adalah kerang ya, kerang-kerangan atau bivalvia atau lameli branchiata. Jadi kalau kita lihat struktur kerang ini, nah gini. Nah, jadi kalau misalnya kita buka tuh si cangkang kerang, kan di dalamnya juga ada lapisan-lapisan. Kalau kita memperhatikan, kalau cuma dimakan ya bebas sih, ya. Nah, jadi ada tipikal orang yang ketika makan sesuatu dia suka memperhatikan tuh, ini kok gini, dibuka-bukain gitu. Nah, jadi inilah si penghasil mutiara itu. Ya, inilah si sel-sel penghasil mutiara. Nah, dan mutiara itu sendiri dihasilkan dari kotoran-kotoran, pasir-pasir yang masuk ke dalam si cangkang. Gitu. Jadi kalau kita tuh apa ya? Kalau kita tuh seperti kotoran hidung, ya kotoran telinga gitu. Nah, sebenarnya ini kotoran bagi si kerangnya, tapi bagi kitanya ternyata oh bagus ya, oh punya nilai jual. Nah, makanya akhirnya diambilin gitu. Ya. Nah, maka proses terbentuknya si mutiara ini terjadi pada lapisan ini antara si nakreas dengan si mantel. Maka itu jawabannya. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah C, nakreas dan mantel. Ada masalah? Ya, ini bahasa planet semua ya, Pleiostratum, prismatik, segala macam. Nah, cuma kalau untuk soal bivalvia memang soal ini sering sekali keluar. Nah, jadi dia nggak akan nanya konteks yang terlalu detail di luar ini. Jadi gini dia, kalau pembuat soal itu kan dia akan nanya yang khas gitu, nah, yang khas. Kayak yang khas di tumbuhan paku apa kemarin? Ya metagenesisnya. Nah, apa yang khas dari metagenesisnya? Mana sporofit, mana gametofit. Nah, yang khas dari serangga apa? Ya, yang khas dari laba-laba apa? Dia nggak akan tanya hal detail yang itu sangat detail sekali gitu. Kayak dia nanya Pleiostratum itu apa? Enggak. Pasti dia akan nanya hal istimewa pada makhluk itu gitu. Nah, yang istimewa salah satunya pada kerangnya itu dia bisa menghasilkan mutiara dan di mana ya, dan di mana proses itu terjadi ya antara lapisan nakreas dan mantel. Nah, itu tadi. Maka sering-sering aja buka. Ya kalau udah agak-agak amnesia pelajaran kelas 10 ya bolehlah dibuka-buka lagi bukunya ya. Buka lagi psikologinya, pelajari dulu pembahasannya supaya nanti ketika belajar bisa banyak yang ditanya gitu. Ya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah, nah tidak akan dijumpai. Jadi kita harus nyari makhluk yang dia nggak suka kotor-kotor gitu. Dia nggak suka hidup di tempat yang kotor-kotor dan biasanya dijadikan indikator. Ya, kalau belajar hewan tuh ada tuh hewan yang memang dia dijadikan indikator air bersih. Jadi kalau ada dia, pasti air itu masih bersih dan boleh diminum. Jadi kalau kesasar di hutan, nemu makhluk ini airnya aman diminum. Nah, ada juga hewan yang dijadikan indikator air kotor gitu, ya perairan tercemar. Ya misalnya apa? E. coli.
Jadi kalau misalnya kalian ke sungai nih ya, ke sungai terus diambil sampel airnya, nah iseng-iseng ngelihat di lab, nah, banyak E. coli-nya, ya jangan diambil, jangan dimanfaatkan lagi, air itu harus dimurnikan lagi, disaring lagi supaya dia bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk mandi aja ya nggak apa-apa, karena E. coli itu tidak parasit pada kulit, tapi parasit ketika masuk ke dalam organ dalam kita, organ pencernaan kita, gitu. Nah itu dia. Kira-kira ada yang bisa nebak-nebak berhadiah dulu sebelum dijelasin? Lumut, Miss. Bu, listen. Bu A. Lumut, Miss. Lichen. Bu. Oke. Baku Miss. Aku bilangnya iya lichen ya nak. Nah lichen. Jadi lichen ini khas sekali atau ini apa ya? Kalau lihat gambarnya itu kira-kira kayak gini lah. Ya. Lichen itu kan simbiosis ya, simbiosis antara dua makhluk. Ya. Nah jadi kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat ada kerak-kerak kayak gini, ini kan jamur kerak ya. Jamur kerak kalau orang bilang. Ada kerak-kerak gini di pohon kayu ya berarti udaranya masih bersih. Nanti pulang kalau misalnya udah boleh balik ke CTF, coba lihat di CTF banyak nggak likennya. Kalau banyak berarti ya mudah-mudahan udara kita masih bersih kayak gitu. Nah itu kalau alga ya, mau alga hijau, alga biru, nah ini kan bukan indikator, bukan makhluk yang dominannya tinggal di udara gitu. Nah gitu logika berpikirnya. Kalau alga-algaan kan dominannya tinggalnya di air, ya di perairan. Kalau nggak di kolam, ya di laut gitu. Pokoknya di perairan, bukan di udara, bukan ngapung-ngapung di udara gitu. Enggak, jadi nggak mungkin alga jawabannya. Mau alga apapun itu, gitu. Kalau lumut, Miss. Logika berpikirnya. Nah kemudian paku, ya paku itu bukan indikator ya. Paku bisa hidup di mana-mana asalkan tanahnya itu punya kelembaban yang bagus gitu. Nah kayak gitu. Sama dengan lumut. Ya, lumut kan nggak hidup di udara gitu loh. Nah itu secara simpel sekali berpikir gitu. Ya jadi lumut paku ini kan bukan sesuatu yang istimewa untuk mengindikasikan bahwa lingkungan itu bersih gitu. Ya, lingkungan itu bersih. Ya lichen juga nggak hidup di udara gitu. Lichen juga nggak ngapung-ngapung di udara. Nah tapi lichen ini, nah kan orang mengamati ya, orang mengamati. Kenapa sampai bisa berkesimpulan, oh kalau banyak lichen udaranya masih bersih. Ya orang mengamati, oh kalau di tempat sawah di kampung-kampung, di pedesaan yang masih jauh dari perkotaan, rupanya banyak lichen, lumut kerak yang tumbuh di pepohonan. Oh berarti ini bisa jadi indikator. Sama kalau misalnya kayak kalian kesasar misalnya di hutan, kehabisan air minum, yang ada cuma sungai. Oh di sungai itu ada planarianya, ada cacing planarianya. Kelihatan tuh cacing planaria. Oh berarti air itu aman untuk diminum, kayak gitu. Ya. Jadi ini juga ini pengetahuan ya, sifatnya pengetahuan. Tidak ada konsepnya di sini, tidak ada konsep. Lagi-lagi Ibu tekankan bahwa soal itu akan menanyakan hal yang sifatnya spesial dari satu makhluk kalau untuk biologi. Nah, next. Iya, ini juga masih pelajaran kelas 10 yang ditanya mikroorganisme yang membantu pembuatan tauco. Ya, kita nggak mungkin hafal semua. Lagi-lagi kita nggak mungkin hafal semua. Ya, yang familiar di kita dulu deh ya, yang familiar di kita, yang sering-sering kita dengar di iklan. Nah itu kan Acetobacter silynum, ya. Nah Acetobacter itu kan untuk membuat nata ya, nata de coco, ya. Nah kemudian kayak Neurospora ini juga khas nih. Neurospora ini pembuat oncom ya, makanan tradisional yang sekarang tuh udah langka ya. Nah Neurospora Cytopila itu oncom. Nah, kemudian rhizopusan. Nah, biasanya sih rhizopusan itu untuk membuat tempe, mau dia stolonifer, formosensis, apapun namanya. Nah, itu adalah anggota si pembantu untuk membuat tempe. Nah, kalau aspergilusan, nah, biasanya tuh kalau tidak kecap, ya tauco gitu. Jadi yang bentuknya lebih, bahan dasarnya kan hampir sama ya, antara kecap dengan tempe, sama-sama kedelai, walaupun mungkin beda jenis ya, beda jenis, yang satu kedelai ini jenis ini, yang satu kedelai jenis ini. Cuman kalau si aspergillus ini nanti wujudnya jadinya tuh lebih ke cair,
Tapi kalau rhizopusan itu bentuknya ya jadinya padatan kayak gitu. Jadi kalau yang dimaksud di soal ini adalah tauco ya. Tauco mungkin kita agak bingung tuh memilih antara A, D atau E. Ya A, D atau E. Biasa kalau mirip-mirip kayak gini nggak mungkin ya. Kalau mirip-mirip kayak gini. Itu triknya. Ya kalau ada dua jawaban yang mirip atau ya beginilah ya, mirip hampir sama begini, nah biasanya bukan itu jawabannya. Nah, itu dia triknya. Maka jawabannya adalah Aspergillus oryzae. Jadi si Aspergillus oryzae ini selain ngebantu ngebuat kecap, dia juga bisa membantu untuk membuat tauco. Nah, cuma kan mungkin nanti komposisi, takaran, bahan-bahan lain yang dimasukkan itu berbeda antara kecap dan tauco gitu. Ya. Ada masalah di sini? Enggak ada. Diam ya, antum ya. Nah, ini untuk proses ngebuka menutupnya stomata, kayaknya soal ini akan Ibu skip karena ini akan lumayan panjang juga nih penjelasannya. Jadi kalau tebak-tebakan jawaban sih bisa ya, cuma di sini nanti akan ada pengaruh masuknya ion K, bagaimana si sel penjaga atau sel pengawal ini bisa kebuka ya. Kebuka, kalau dia udah kebuka gini ya berarti ada celah. Nah, inilah si celah ini yang dimaksud di soal. Nah, kapan celah ini terbuka? Kapan celah ini tertutup? Nah, jadi soal ini Bu skip ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita selesaikan karena untuk tahun 2020 Ibu nyiapkan 20 soal. Jadi satu sesi 10 soal. Nah, kita masuk ke nomor 7 dulu. Nah, darah orang yang sehat. Darah orang yang sehat yang ditanya, tidak ditemukan adanya. Coba tebak, apa jawabannya? Monosit Darah orang yang sehat. Trombin nggak sih, Bu? Trombin, Bu. Trombin, Bu. Trombin. Bu. Ya, trombin. Sementara kita bungkus jawabannya. Nah, kita singkirkan yang paling tidak mungkin. Yang paling tidak mungkin adalah leukosit dan monosit. Ya, apalagi monosit, gitu. Jadi kalau bahasanya tidak ditemukan sih sebenarnya ya kita nggak akan menemukannya pada saat dia sehat, gitu. Ya, pada saat dia sakit ya kita akan menemukan, gitu ya. Nah, jadi, nah ini kan berhubungan dengan proses pembekuan pada luka gitu. Jadi kalau misalnya luka kan prosesnya begini ya. Sebenarnya semua komponen ini ada di darah kita gitu secara konsepnya dulu ya. Kita punya leukosit, kita punya monosit, kita punya trombin, fibrinogen, trombosit dan seterusnya. Nah, cuma masing-masing sel ini akan punya kapasitas, akan punya kadar berapa banyak komposisinya dalam darah kita pada saat kita sehat dan berapa banyak pada saat kita sakit. Kayak gitu nah konsepnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sehat, nggak ada luka, nggak ada apa-apa, ya kita nggak akan menemukan si trombin ini. Benar jawabannya. Kita nggak akan menemukan ini. Kalau trombosit kan mau orang sehat mau orang sakit tetap ada, cuma pada saat luka ya kecucuk paku misalnya, ya udah si trombositnya mulai aktif gitu ya, dia pecah dulu, ya dia keluarkan enzim dulu, nah baru terjadi reaksi-reaksi. Nah, si trombin ini kan sebenarnya adalah enzim gitu ya, enzim yang akan dihasilkan ya dari proses pemecahan protrombin dengan bantuan si kalsium dan vitamin K. Supaya apa? Supaya si fibrinogen yang tadinya diem aja nggak ngapa-ngapain ya berubah menjadi benang-benang fibrin. Jadi pada saat sehat ya kita nggak akan menemukan trombin gitu ya, kita nggak akan tapi trombosit tetap ada gitu. Nah, itu dia ya, trombosit tetap ada. Kenapa jawabannya tidak fibrinogen? Ya, fibrinogen itu kan ada setelah trombin ada. Gitu ya, Nak. Nah, itu. Jadi kita harus mencari dasar sumbernya. Kalau trombosit mau sehat mau sakit tetap ada, leukosit sama juga, monosit juga ada. Cuma
pasti kadarnya akan meningkat ketika ada kuman yang masuk, misalnya ada parasit yang masuk, nah, pasti kadarnya akan berbeda dari orang yang normal. Gitu logika berpikirnya, ya. Nah, paling di situ paling mengganggu tuh antara dua jawaban itu, trombin atau fibrinogen. Ya, maka jawabannya adalah trombin. Oke. Nah, nomor 8. Nah, ini pelajaran kelas 3, nggak boleh salah berarti karena masih fresh. Yang ditanya adalah mengenai inhibitor non-kompetitif. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lupa juga. Ya, yang pasti dia nggak akan mungkin melekat di sisi aktif. Berarti yang A nggak mungkin. Kemudian ada nggak lagi menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat, ya ya kita nengok gambar aja deh ya. Nah, jadi kan inhibitor itu ada dua ya. Nah, ada inhibitor kompetitif, ada non kompetitif. Nah, kalau kalian belajar enzim, kan enzim itu punya sisi aktif ya, yang sisi aktif itu sudah match dengan bentuk dari si substrat ini sehingga terjadi reaksi yang cepat antara enzim dan substrat. Nah, kalau dia kompetitif, nah dia tuh main labrak langsung gitu. Ya kalau dia nggak seneng, dia bilang langsung. Artinya apa? Dia akan lengket langsung di sisi aktifnya. Kalau dia udah lengket di situ, berarti si substrat nggak akan bisa masuk gitu. Tapi kalau non kompetitif, nah dia tidak main labrak langsung gitu. Dia main hasut menghasut. Nah, dia hasut aja nih si enzimnya, ya. Ya sehingga apa yang terjadi ketika dia lengket di sisi lain ini, ya bentuk sisi aktifnya berubah. Yang tadinya si enzimnya baik sama substratnya mau menerima dan sebagainya, karena sudah terhasut akhirnya berubah bentuk dan si substrat tidak bisa lagi menempel pada sisi aktif. Nah, maka apa jawabannya? D. Ya, pasti jawabannya dodol ya, melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Nah, jadi itu sifat dari inhibitor non kompetitif. Nah, apa bentuknya, wujudnya dari inhibitor ini? Ya macam-macam. Ya bisa jadi kayak tadi, ya bisa jadi kayak sianida, bisa jadi kayak zat-zat lain ya, zat-zat berbahaya pada saus merah yang sering kita makan, pada micin-micin yang sering kita makan. Nah, itu adalah inhibitor-inhibitor. Nah, sebenarnya yang membuat kinerja dari enzim itu terganggu. Jadi, kok cepat ngantuk ya? Kok cepat ngantuk, kok cepat nguap? Ya habis ATP-nya. Ya banyak inhibitor yang kita masukkan sehingga kinerja enzim itu berkurang, bahkan terhambat sama sekali. Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Oke, nomor 9. Nah, ini juga masih soal kelas 12. Yang ditanya adalah teori evolusi kimia, ya percobaan si Stanley Miller sama Harold Urey. Nah, ditemukan asam amino sebagai hasil percobaan. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari, berarti kan dia bertanya unsur-unsur apa saja atau senyawa apa saja yang digunakan oleh si Miller ya untuk membuat asam amino. Ya, kemarin apa aja tuh ya, singkatannya HAMA ya kalau nggak salah kemarin ya, ada hidrogen ya, kemudian ada amonia NH3, kemudian ada metana ya, CH berapa ya metana ya, CH4 ya. Nah, kemudian ada HAMA, berarti satu lagi apa tuh? Nah, jadi yang pasti nggak mungkin ini, ya, yang pasti nggak mungkin ini kan glukosa, dan nggak mungkin CO juga. Ini kan apa ya, polutan, ya, dan tidak ada penggunaan CO2. Nah, jadi yang paling mungkin adalah ini yang dimaksud pasti metana. Ya, metana apa ya? Kalau secara kimia ya, Ibu lupa apa ya metana? Lupa juga. Ya, lupa juga ya. Iya, rumus dari metana itu adalah CH4. iya, CH4. Maka jawabannya adalah CH4. Nah, inilah unsur-unsur yang digunakan oleh si Stanley Miller ini ya untuk membuat si asam amino yang katanya akan jadi ini yang ditampung di sini nih. Yang katanya akan jadi cikal bakal pembentuk organel. Nanti organel
jadi tergabung sehingga jadi sel, entah berapa juta tahun akan menjadi makhluk gitu. Nah, itu analisis orang yang mendukung teori evolusi kimia. Dan secara konsep sebenarnya Miller itu sudah melaksanakan penelitian ya, jadi sudah membuat semacam prosedural secara ilmiah untuk membuktikan apa yang dia hipotesiskan. Jadi dia pakai H2O, dia pakai metana, kemudian dia pakai amonia, ini NH3, dan dia pakai hidrogen H2. Jadi 4 unsur ini digabung-gabung, dikasih sengatan listrik sekian volt. Nah, akhirnya terjadi kondensasi yang ditampung bentuknya adalah asam amino yang akan menjadi cikal bakal pembentuk sel. Oke, nomor 10. Nah, ini juga pelajaran kelas 2 nih ya. Kayaknya ini bakal soal terakhir deh. Jadi warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya. Ini juga soal yang sering sekali keluar. Nah, ya ketika kalian belajar urin gitu. Ya, apa yang familiar di urin ya? Proses terbentuknya itu pasti yang 3 tahapan itu ya. Proses filtrasi, kemudian reabsorpsi dan augmentasi. Nah, itu pasti itu hal-hal seputar itu. Nah, kemudian ini juga sering keluar. Nah, jadi kita lihat skema ini aja gitu ya. Nah, lihat skema ini. Nah, sebenarnya kan pewarna-pewarna pada urin, pada feses, nah itu berasal dari eritrosit yang dirombak ya, perombakan eritrosit. Nah, eritrosit itu kan sel ya. Nah, kalian ngebayangin eritrosit itu adalah sel. Jadi ketika sel darah merah kita kan dirombak ya, setiap 120 hari sekali itu dirombak. Dirombak itu artinya yang lama dimatikan, kita buat baru. Siapa yang buat baru? Ya sumsum tulang. Ya sumsum tulang. Makanya donor darah itu sebenarnya bagus. Nah, kenapa? Karena dia meregulasi pembentukan sel darah merah gitu. Salah satunya sel darah merah. Nah, jadi kalau misalnya eritrositnya dirombak, ya dirombak. Nah, kemudian kan terjadi pemecahan tuh, berarti mencar-mencar dong komponen penyusunnya ya. Nah, salah satunya adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin itu kalau dipencar-pencar lagi, ya dipotong-potong lagi, itu terdiri dari unsur Hem, Fe, dan globin. Nah, kalau si globinnya dipakai lagi, daur ulang lagi untuk ngebentuk hemoglobin baru. Cerita kita di dua ranah ini, ya di Hem dan Fe. Nah, Hemnya ini akan dirubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Sedangkan Fe-nya kan masih kepake. Nah, zat besi itu kan masih kepake. Jadi dia tetap disimpan di dalam hati. Jadi mainnya kita di Hem. Ya, bilirubin dan biliverdin. Nah, si bilirubinnya diubah jadi urobilin, ya, urobilin ini ya, nak, urobilin, sedangkan biliverdinnya diubah menjadi zat warna pada empedu, gitu. Kan empedu kita tuh berwarna, ya. Kalau pecah, itulah penyebab penyakit hepatitis kuning warna kulitnya. Nah, sedangkan si bilirubin ini yang jadi urobilin, nah itulah yang akan mewarnai urin dan feses. Makanya warna urin normal itu kan kekuningan, feses yang normal juga kekuningan. Kalau sudah warnanya di luar dari itu berarti ada keanehan, ada kesalahan pada makanan, ada kesalahan pada kesehatan kita. Nah, maka jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Biliverdin. Apa jawabannya? Kalau Bilirubin. iya, bilirubin, asalnya tuh bilirubinnya, ya, bukan biliverdinnya. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa jawabannya tidak urobilin? Nah, urobilin itu kan lebih ini ya, lebih general gitu. Nah, bisa ke feses juga. Jadi zat asal muasal terbentuknya urobilin itu adalah si bilirubinnya, gitu. Ya, setelah jadi urobilin, ya dia bisa ke urin atau feses. Nah, Ibu rasa cukup dulu 9 soal hari ini. Pertemuan selanjutnya sama Ibu minggu depan, ya hari Rabu depan kita akan bahas 10 soal lagi, termasuk satu soal yang tadi Ibu pending ya. Nah, karena penjelasannya konsep sekali di situ. Nah, biar kalian paham. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Saya mau nanya, Bu. Oh ya, silakan. Kalau misalnya kan tadi kan Ibu bilang kok pembentukan darah itu 2 hari di sumsum tulang belakang. Boleh diperbesar sedikit nggak, suaranya agak kecil, Ibu nggak kedengeran. Ya. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya
pembentukan darah itu selama 120 hari dan terbentuk di sumsum tulang belakang. Saya ada 2 pertanyaan kayak gini, Bu. Kalau misalnya sumsum tulang belakang itu terjadi kerusakan, kayak mana darah itu membuat sel-selnya yang baru lagi. Dan kalau misalnya kan ada orang yang donor darah dan darahnya itu didonorkan sama orang lain. Nah, kalau darahnya itu kayak mana di apa namanya, Bu? Di apa ya, Bu, namanya? Dia apa? Kayak mana darahnya itu diproses untuk diganti lagi gitu sih, Bu. Oh iya, oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Gimana kejadiannya sama orang yang punya kelainan pada sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang ya, nggak mesti di belakang karena semua tulang itu ada sumsumnya ya, terutama tulang-tulang yang gede. Kalau kalian pernah makan sop sumsum, nah pasti sop sumsum itu menyajikan tulang paha tuh yang gede. Atau kalian kurban ya di pahanya yang tulang gede itu pasti dijadikan sop biasanya karena di dalamnya itu banyak sumsum gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami kelainan di sumsum? Ya kita harus donor sumsum. Kalau kalian pernah nonton film judulnya My Teacher is Keeper, My Sister is Keeper kalau nggak salah ibu judulnya. My Sister is Keeper itu ya adiknya terlahir dengan kelainan sumsum, ya akhirnya sumsum itu nggak bisa sembarangan ya nak. Misalnya kita mau donor dari si A, nggak bisa, harus cocok dulu, harus kompatibel, dan biasanya yang kompatibel adalah saudara kita. Kalau nggak ayah, ibu, ya saudara kandung gitu biasanya. Jadi yang kompatibel sama si adik ini ternyata adalah kakaknya. Nah, maka si ibunya itu mengeksploitasi kakaknya. Nah, gitu. Jadi kakaknya harus mau ngasih donor sumsum secara kontinu sama adiknya gitu. Nah, akibatnya si kakak itu mengalami penurunan fungsi tubuh. Jadi makin lama pertumbuhannya makin nggak bagus. Nah, dia makin nggak sehat, makin banyak penyakit dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi solusinya nggak ada selain donor sumsum sejauh ini ya di dunia kedokteran. Nah, karena itu memang basisnya pembentukan sel darah. Nah, kalau kita ngedonorin gimana bagi si pendonornya mungkin Mas Rahmi ya, bagi si pendonornya. Kebiasaannya kan habis kita donor darah tuh kita dikasih susu, dikasih puding, dikasih bubur dan makanan-makanan bergizi yang mengandung banyak protein. Nah, itulah biar sel darah merahnya cepat terganti. Nah, jadi selain sumsum itu akan memproduksi ya, tubuh kita itu menganut homeostasis. Nah, itu luar biasanya ciptaan Allah ya. Tubuh kita itu menganut sistem kesetimbangan. Jadi ketika ada yang kurang dia akan buat. Gitu. Dia nggak akan buat ketika kita tidak mengalami kekurangan. Gitu. Ketika diambil ya berarti oh ini ada yang kurang, berarti harus dibuat. Saraf itu akan ngirim sinyal, ayo cepat buat baru ini. Kita harus membutuhkan sel darah merah yang baru karena barusan didonorkan. Nah di sisi lain kan secara logika juga di ilmu kesehatan ya udah dibantu dong dari luar. Ya dikasih dong bantuan protein dan sebagainya supaya prosesnya lebih cepat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya bagi orang yang mendonorkan darah. Jadi nggak akan ya awalnya pasti lemas dan sebagainya kan. Sumsum juga butuh waktu untuk ngebuat darah itu normal kembali itu dalam jumlah normal kembali. Kira-kira gitu Rahmi ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya karena waktu kita sudah sangat berlebih, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut untuk pembahasan soal ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Ini ada berapa ya? Lumayan 17. Ya tetap konsepnya adalah ala bisa karena biasa apapun bidang studinya. Jadi nggak usah takut yang nggak bisa biologi. Udah ini bukan sekarang waktunya bisa dan nggak bisa. Ini sekarang waktunya mau dan tidak mau. Ya, selamat berjuang untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.